Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Seperti biasa, untuk urut-urutannya bisa kalian baca di deskripsi, dan untuk ramalan zodiak bulanan bisa dilihat di link yang ada di deskripsi. Urut-urutannya masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, kemudian Pisces, terakhir kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Artinya akan sangat baik sekali daripada sisi rezeki. Rezeki itu bisa diartikan kesehatan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kemudian juga hal-hal yang sifatnya materi. Nah, di sini kalau hal-hal yang sifatnya materi atau keduniawian, di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 ini sangat baik sekali. Artinya di sini kamu bisa bekerja dengan cukup baik, bisa bekerja dengan cukup maksimal dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan kamu. Kemudian untuk hasil yang kamu dapat pun juga walaupun ada sedikit permasalahan sedikit ya, tetapi itu tidak terlalu menjadikan suatu persoalan yang kamu persoalkan. Artinya mau banyak, mau sedikit rezeki yang kamu dapatkan yang bersifat materi, kamu selalu mensyukuri dan hal itu menyebabkan sebuah kelancaran yang cukup baik daripada sisi rezeki di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 ini. Akan tetapi kalau daripada sisi masalah yang lainnya, terutama untuk permasalahan hubungan asmara, memang terkadang kamu ini tidak berani untuk bersikap jujur terhadap pasangan kamu. Artinya ada banyak sekali hal yang mungkin sifatnya terlalu kamu tutup-tutupi terhadap diri kamu sendiri dengan pasangan kamu. Nah, hal ini yang justru malah menyebabkan adanya sebuah tekanan yang ada di dalam diri seorang Capricorn dalam hubungan asmara. Maka dari itu saya sarankan di sini usahakan kamu gunakan waktu kamu dengan baik untuk bisa lebih bermanfaat terutama untuk diri kamu sendiri maupun untuk hubungan asmara kamu. Artinya memang ketika hubungan asmara kamu ini ada sebuah permasalahan, apa yang harus kamu lakukan? Stimulus apa yang harus kamu lakukan? Yaitu kamu harus memberikan stimulus kepada diri kamu supaya tidak membesarkan yang namanya ego. Karena apa? Ketika ego keduanya sama-sama tinggi, ya ada ya malah akan kacau kedua-duanya. Jadi di sini mengalah nggak masalah, tetapi juga jangan terlalu sering juga, karena keseringan mengalah justru malah akan menandakan jiwa kamu itu adalah jiwa yang lemah. Maka dari itu mengalah juga harus tahu porsinya. Mengalah untuk menjaga hubungan asmara supaya tetap baik, tetap berada di dalam track jalur yang benar supaya tidak bermasalah. Tetapi kalau kamu juga keseringan yang namanya mengalah, itu malah akan melemahkan daripada sisi pendirian kamu. Kamu punya pendirian yang tegas, kamu juga tidak ingin terlarut-larut dalam sebuah masalah. Oleh karena itu sesekali kamu tegas dengan pasangan kamu, itu juga adalah hal yang sangat saya anjurkan terutama di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 ini. Memang di sini hubungan asmara kamu sedang berada di dalam sebuah kondisi yang sebenarnya bisa dikatakan agak kurang baik. Tetapi saya yakin kamu yang punya zodiak Capricorn 75% pasti mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Sun. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang hubungan asmara kamu hari ini di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 ada sedikit hal yang sebenarnya kerikil-kerikil kecil tetapi cukup mempengaruhinya cukup besar. Jadi permasalahannya itu sebenarnya kecil tetapi memberikan dampak yang cukup besar di dalam hubungan asmara kamu. Makanya di sini ada kartu The Sun, perlu salah satu yang bisa mencerahkan, perlu salah satu yang bisa memberikan penengah atau penetralisir daripada kerikil-kerikil permasalahan kecil yang saat ini sedang kamu hadapi daripada urusan hubungan asmara kamu.
Di sini ada kartu Two of Cup, artinya ada sebuah pemikiran yang berbeda antara kamu dengan pasangan kamu. Pasangan kamu itu pengennya A, sedangkan kamu pengennya B. Jadi tidak matching gitu. Pasangan kamu ke kanan, kamu ke kiri. Jadi seakan-akan kamu mengejar, dia menjauh, kamunya mengejar. Jadi seakan-akan seperti itu. Jadi seperti magnet, kutub utara ketemu kutub utara, jadi dia nggak bisa menyatu. Maka dari itu di sini saya sarankan untuk permasalahan di dalam hubungan asmara, salah satu, baik itu kamu ataupun pasangan kamu, salah satu harus ada yang bisa mengalah. Karena apa? Kalau salah satu tidak ada yang bisa mengalah, keduanya sama-sama meninggikan emosi, yang ada apa? Yang ada malah hubungan asmara kamu itu semakin terdistraksi. Ketika hubungan asmara semakin terdistraksi terus-menerus, yang ada malah tercipta yang namanya kerusakan, keretakan di dalam rumah tangga, keretakan di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Di sini memang saya apresiasi sekali buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Bahkan Presiden Jokowi pun juga ikut mengapresiasi buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Ketika dia marah, ketika dia emosi, itu dia tidak bisa meluapkan dengan cara meledak-ledak, kemudian ngomong kasar, kemudian tindakannya keluar daripada koridor kemanusiaan, kemudian seisi kebun binatang Ragunan dikeluarkan semua. Itu nggak bisa seperti itu. Tetapi Aquarius ketika dia marah dengan pasangan, ketika dia ribut dengan pasangan, itu lebih memilih diam, kemudian pergi untuk beberapa saat, kemudian kembali lagi untuk memberikan penjelasan. Sebenarnya yang salah itu seperti ini loh. Oke, kalau aku salah aku minta maaf. Jadi dia berani mengakui kesalahan. Memang ketika pada masa transisi kemarahannya itu dia akan pergi untuk beberapa saat, tetapi pergi bukan untuk meninggalkan, tetapi pergi untuk menenangkan diri. Kemudian ketika diri sudah tenang, dia kembali lagi untuk memberikan suatu penjelasan kepada pasangannya. Sebenarnya ini loh yang salah, ini loh yang harus diperbaiki. Jadi seperti itu kalau di dalam hubungan asmara. Kemudian untuk masalah rezeki, memang di sini bisa dikatakan masih sama seperti hari kemarin, masuk 5, keluar 5, masuk 3, keluar 3, bisa dikatakan impas seperti itu. Kalau kemarin ada yang komentar, kok masalah keuangan bosok banget, ya memang lagi bosok-bosoknya. Karena apa? Karena di sini tidak bisa meng-keep and care keuangan. Jadi masuk 5, keluar juga 5. Jadi nggak bisa menjaga keuangan itu biar tetap stay di dalam kehidupan Aquarius. Tapi hal ini tidak terlalu menjadi masalah selagi kebutuhan kamu masih bisa tercukupi dan masih bisa terpenuhi. Kalau untuk masalah pekerjaan, di sini butuh yang namanya pencerahan di dalam pekerjaan kamu, karena di sini eskalasi rasa bosan di dalam pekerjaan kamu itu meningkat. Karena kebosanan kamu itu meningkat, maka bekerja pun juga agak aras-arasan, agak ogah-ogahan, agak mager, jadi nggak maksimal di dalam pekerjaan kamu. Tetapi jika kamu mau berusaha sendiri, berwirausaha sendiri, menciptakan usaha sendiri, itu juga sebenarnya di bulan ini sangat baik sekali. Tetapi di sini memang masih perlu banyak pertimbangan, dan karena banyak pertimbangan kamu nggak mulai-mulai dalam usaha kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Queen of Cup dan kemudian di sini ada kartu Ace of Swords. Kalau daripada diri kamu sendiri saat ini, kamu harus bisa yang namanya menyadari keadaan yang saat ini sedang kamu hadapi. Artinya apa? Artinya di sini keadaan yang sedang saat ini kamu hadapi itu harus bisa kamu pahami secara total. Maksudnya di sini kamu harus memahami diri kamu terlebih dahulu. Kamu juga harus bisa yang namanya mengenali apa kekurangan kamu dan apa yang menjadi permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kemudian juga kamu jangan terlalu berlebihan di dalam mengkritik diri kamu sendiri. Karena apa? Kalau kamu terlalu keras di dalam mengkritik diri kamu sendiri, yang ada diri kamu sendiri itu malah nggak akan berkembang. Maka dari itu perlu kamu sadari, memang kamu boleh yang namanya mengidentifikasi kekurangan kamu, mengenali kekurangan kamu, tetapi jangan merasa terlalu bersalah. Jangan merasa bersalah banget dengan apa yang terjadi dengan saat ini. Kemudian juga di sini memang kalau untuk masalah kehidupan yang saat ini sedang kamu hadapi, itu lingkupnya berada di lingkup kecil kehidupan kamu, yaitu mungkin berada di lingkungan orang-orang terdekat kamu. Bisa teman kerja, bisa atasan kamu, bisa anak buah kamu, bisa juga orang tua kamu, kemudian pasangan kamu mungkin, atau bisa jadi terakhir saudara-saudara kamu. Jadi di sini
Masalah yang saat ini sedang Pisces hadapi adalah permasalahan yang lingkupnya berada di lingkup sekitar kamu. Jadi ketemu dengan orang yang setiap hari kamu temui terus-menerus. Jadi masalahnya itu masalah yang seperti itu. Nah, di sini apa yang kamu lakukan? Kamu itu terlalu yang namanya memikirkan permasalahan kamu. Memang nggak salah sih memikirkan masalah, tetapi pikirkan masalah kamu itu seperlunya. Yang paling penting adalah saat ini kamu boleh yang namanya memikirkan permasalahan kamu. Kamu boleh pikirkan terus masalah kamu tiap malam, tetapi kamu jangan lupa beri juga yang namanya kekuatan dan energi terhadap diri kamu supaya bukan hanya sekedar memikirkan saja, tetapi juga untuk menemukan solusinya. Solusinya memang adalah sebuah kesabaran karena permasalahan ini eskalasinya seperti batu yang ditetesi terus-menerus dengan air, maka batu itu akan tergerus dengan sendirinya. Tetapi juga di sini kamu harus berusaha keras bagaimana caranya untuk menggerus yang namanya masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, di sini satu-satunya jalan adalah kamu bisa berusaha sendiri. Karena apa? Mengandalkan orang lain pun juga sepertinya percuma. Jadi di sini kamu harus bisa dengan diri sendiri menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Bukan hanya sekedar memikirkan saja, tetapi juga harus menemukan yang namanya solusi. Karena apa? Kalau kamu pikirkan saja, maka masalah itu juga nggak akan selesai-selesai. Jadi selain dipikirkan, juga harus ditemukan yang namanya solusinya. Dan saya yakin kamu yang punya zodiak Pisces, kamu pasti bisa untuk menemukan solusi daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kemudian kalau dari sisi usaha, dari sisi pekerjaan, dan dari sisi keuangan, di sini ada kartu Queen of Cup. Sisi itu sangat baik sekali, keuangan kamu cukup lancar, pekerjaan kamu juga cukup bisa diartikan cukup baik, sehingga tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti daripada masalah keuangan maupun daripada masalah pekerjaan kamu. Tetapi ya itu tadi, masalah dari lingkup terkecil kamu itu yang masih menjadikan beban pikiran daripada diri kamu. Nah, kamu kan pengen yang namanya mendapatkan sebuah kebebasan. Nah, kebebasan ini yang sepertinya masih belum bisa kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu. Jadi hal ini memang perlu kamu pahami bahwa kebebasan di dalam kehidupan kamu itu perlu ditingkatkan lagi, dan saya yakin kamu pasti bisa untuk mendapatkan yang namanya kebebasan di dalam kehidupan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Six of Wands, dan kemudian di sini ada kartu The Star. Di sini artinya apa? Di sini artinya di sini kamu harus bisa menyadari bahwa segala sesuatunya itu perlu yang namanya adem, perlu yang namanya disirami. Kebaikan itu juga harus disirami supaya apa? Supaya terus-menerus tumbuh. Nah, kondisi Aries saat ini adalah kondisi yang sebenarnya bisa dikatakan sangat bagus. Bisa dikatakan cukup bagus karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan kondisi rezeki kamu ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup bagus. Tetapi di sini kamu kurang bisa yang namanya menyirami rezeki kamu itu supaya lebih bertumbuh. Nah, bagaimana caranya menyirami rezeki kamu itu supaya lebih cepat bertumbuh? Jalan satu-satunya adalah yang pertama kamu harus menerapkan keuangan kamu itu juga dengan bersedekah. Karena apa? Dengan bersedekah maka akan mendatangkan rezeki-rezeki yang bahkan sifatnya tidak kamu duga sebelumnya. Jadi cara untuk menumbuhkan kondisi keuangan kamu itu jalannya bisa dengan sedekah, bisa kamu belanjakan, kemudian kamu bagikan dengan yang membutuhkan. Jadi seperti itu, sesimpel itu sebenarnya. Tetapi di sini terkadang kamu berpikir sedekah itu harus banyak. Enggak harus banyak. Sedekah itu sedikit demi sedikit, asalkan ikhlas, itu malah akan menumbuhkan berkah dan barokah yang besar di dalam kondisi keuangan kamu. Jadi di sini mumpung kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup lancar, maka bersedekah bisa dikatakan menjadi salah satu kunci untuk bisa melancarkan daripada sisi rezeki kamu. Kemudian untuk masalah pekerjaan, pun juga sebenarnya kamu melakukan segala bentuk pekerjaan kamu dengan sangat baik. Kamu melakukan pekerjaan kamu dengan sangat maksimal. Kamu berusaha keras untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sempurna. Dengan berbagai macam tekanan itu, kamu tidak terbebani dengan tekanan yang ada, tetapi kamu justru menjadikan tekanan itu sebagai sebuah tantangan. Sebuah tantangan untuk bisa menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang saat ini sedang kamu jalankan di dalam kehidupan kamu. Kemudian juga untuk masalah hubungan asmara,
Masalah hubungan asmara pun juga harus bisa saling menenteramkan satu sama lain. Jadi antara kamu dengan pasangan kamu ketika salah satu sedang sedang bad day, sedang bad mood dan segala macam, itu harus bisa ditentramkan, harus bisa dinetralisir. Jadi energi-energi negatif di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu itu harus bisa dihilangkan. Supaya apa? Supaya hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu ini tidak tercipta sebuah permasalahan. Nah, di sini kelebihan daripada zodiak Aries di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 adalah dia mampu menetralisir keadaan ketika keadaan di dalam hubungan asmara sedang berada di dalam situasi yang kurang menguntungkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian di sini ada kartu The Fool. Oke, dua kartu yang sifatnya terbolak-balik, kaki di kepala, kepala di kaki, kepala di kaki, kaki di kepala. Jadi seperti itu pemahamannya. Jadi ini artinya apa? Artinya ada sebuah permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi berkaitan dengan kesalahan di hari kemarin atau berkaitan erat dengan yang namanya masa lalu. Nah, di sini memang kamu kalau berpatokan kepada masa lalu yaitu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal di hari ini. Lawang kamu aja hidup di hari ini dan hari besok. Kalau acuan kamu, referensi kamu adalah masa lalu, yaitu memang nggak salah. Tetapi kamu harus menengok masa lalu untuk hari ini lebih baik lagi. Tetapi kalau kamu membawa masa lalu yang buruk kepada hari ini, ya maka situasinya akan kacau. Maka dari itu berkaca kepada masa lalu itu boleh saja, tetapi jangan terlalu berlebihan. Ubah mindset kamu supaya kamu bisa lebih bersyukur menjalani hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Nah, di sini memang kamu harus berusaha keras untuk yang namanya menikmati proses di dalam kehidupan kamu. Memang di hari Rabu ini akan terasa sangat berat sekali buat kamu yang punya zodiak Taurus, terutama untuk masalah pekerjaan. Karena apa? Karena ada beberapa kecerobohan yang kamu buat sehingga malah memunculkan sebuah permasalahan yang baru di dalam pekerjaan kamu. Jadi memang kecerobohan kamu ini terjadi karena tidak kamu sadari. Maka dari itu ya kamu harus menerima, sudah terjadi ya harus diperbaiki. Jangan lari daripada tanggung jawab kamu. Memang lingkungan kerja kamu ini kejam. Ketika ada satu kesalahan, orang selalu akan mencari kesalahan kamu yang lainnya untuk dijadikan bahan penghinaan. Nah, maka dari itu kamu harus menikmati prosesnya, jangan takut untuk melangkah dan harus berpikir rasional terlebih dahulu sebelum bertindak, terutama di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian untuk masalah keuangan, memang terkadang terkadang tangan kamu itu masih tidak bisa dihilangkan daripada rasa gatal untuk mengeluarkan uang. Jadi kamu itu orangnya nggak bisa nggak bisa menyimpan uang itu dengan sangat baik. Karena apa? Ketika kamu lihat aplikasi online, belanja online, kamu selalu tergoda untuk beli ini, tergoda beli itu. Bahkan ketika tidak ngapa-ngapain pun pikiran kamu juga tergoda beli ini, beli itu. Jadi seakan-akan memang di sini untuk masalah finansial, jadi financial review kamu ini sangat buruk sekali. Jadi kamu harus bisa menghentikan kebiasaan boros kamu itu mulai dari sekarang juga. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini kalau bisa saya katakan untuk masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan memang ada sebuah sekat yang menghadang. Nah, sekat ini nggak tahu daripada diri kamu atau daripada diri pasangan kamu. Jadi keterbukaan di dalam sebuah hubungan asmara ini sepertinya di hari Rabu ini agak sedikit tertutupi dengan sekat yang menghalangi itu. Nah, di sini tugas kamu adalah di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 harus mencari sekat itu sumbernya dari mana. Kemudian kalau sudah tahu sumbernya dari mana, maka kamu harus menghilangkan sekat itu, akan kamu hilangkan dan kamu buang kemana. Jadi hal ini harus segera diketahui supaya tidak berlarut-larut di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sini ada kartu Pack of Pentacles. Kalau kemarin saya katakan kamu ada beberapa rencana yang tidak sesuai dengan kenyataan atau rencana kamu itu menemui jalan buntu. Di hari Rabu ini kamu sudah mulai belajar daripada kegagalan-kegagalan itu, sudah mulai belajar apa sih yang menyebabkan rencana itu kok tidak jalan, apa sih yang menyebabkan kok rencana itu nggak bisa
terrealisasi. Jadi di sini kamu belajar banyak daripada kegagalan-kegagalan yang kemarin, sehingga kamu bisa menjadi sebuah referensi apa yang akan kamu lakukan di hari ini dan di hari kemudian. Nah, di sini yang bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu itu sangat bisa sekali untuk memprioritaskan apa yang memang seharusnya kamu prioritaskan. Di sini di hari Rabu ini kelebihan kamu adalah kamu selalu punya sebuah pemikiran yang positif. Nah, pemikiran yang positif ini yang menyebabkan kamu di hari Rabu ini selalu berupaya untuk memperbaiki diri daripada rencana yang gagal, daripada rencana yang tidak berjalan, daripada rencana yang terhambat. Jadi kamu selalu berusaha untuk memperbaiki diri daripada kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan yang terjadi di hari kemarin. Nah, di sini kelebihan kamu juga ketika rencana kamu gagal, kamu nggak terlalu mempedulikan omongan orang lain yang tidak penting dengan kehidupan kamu. Karena kamu lebih terfokus kepada diri kamu sendiri, kepada keluarga kamu, dan kepada orang-orang yang mencintai kamu. Jadi di sini ketika ada omongan orang yang melemahkan kamu memang tidak terlalu peduli dengan hal itu. Ngapain pula ngurusin orang lain, ya kan? Orang kita itu lebih punya waktu untuk mengurusi diri kita sendiri. Jadi nggak usah ngurusin orang lain. Itu adalah sebuah prinsip utama daripada kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian untuk masalah keuangan, di sini ada kartu Pack of Pentacles. Kondisi keuangan di hari Rabu ini akan membaik. Artinya pemasukan akan lancar, pemasukan akan lebih stabil, dan di sini usahakan di situ ada gambar kambing yang sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Ya, kalau kamu mau berkurban tahun ini ya silahkan berkurban, gunakan rezeki kamu di jalan Tuhan supaya apa? Supaya terjadi sebuah kelancaran demi kelancaran di dalam rezeki kamu. Dan terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini memang terkadang kamu dengan pasangan kamu itu beda pandangan, beda visi dan misi, beda isi otaknya. Ya memang beda karena kamu dengan pasangan kamu itu adalah dua manusia yang berbeda, dua dengan pemikiran yang berbeda pula. Nah, di sini memang tugas kamu menyatukan diri kamu. Pasangan kamu hitam, kamu putih. Kamu hitam, pasangan kamu putih. Jadi dua itu harus bisa kamu satukan. Ketika ada sebuah perbedaan pendapat, itu harus bisa dicari jalan tengahnya. Supaya apa? Supaya tidak menciptakan sebuah eskalasi permasalahan yang semakin melebar di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi di sini bisa dikatakan walaupun ada perbedaan itu, hubungan asmara kamu bisa tergolong harmonis lah, bisa dikatakan seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ace of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kamu berada di dalam sebuah tekanan yang cukup berat. Selalu saya katakan tekanan ini sebenarnya sumbernya apa? Sumbernya adalah prasangka kamu. Kamu itu selalu mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum terjadi. Selalu berpikir negatif dengan sesuatu yang belum tentu itu kamu alami. Jadi di sini malah karena kamu berandai-andai yang mengakibatkan rasa kekhawatiran kamu, rasa kecemasan kamu itu semakin membesar di dalam diri kamu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan salah satunya adalah masalah pekerjaan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kamu itu punya anggapan bagaimana kamu itu bekerja bisa menutupi segala bentuk kebutuhan kamu, membayar segala bentuk hutang kamu, membayar segala bentuk cicilan dan segala macam. Di sini tuh eskalasi pemikiran kamu atau estimasi harapan kamu dengan pekerjaan kamu itu sangat tinggi. Tetapi ternyata apa yang kamu kerjakan itu berbanding terbalik. Ketika harapan kamu tinggi, ternyata pekerjaan kamu cuman bisa diharapkan untuk menutupi kebutuhan harian kamu. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya kok sepertinya tidak bisa tercover daripada pekerjaan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan memang masalah pekerjaan kamu ini masih menjadikan suatu permasalahan. Oleh karena itu di sini kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu harus punya yang namanya pekerjaan sampingan. Karena apa? Kalau kamu punya pekerjaan sampingan, maka bisa menutup yang namanya pengeluaran-pengeluaran kamu, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu yang tidak tercover oleh pendapatan utama kamu. Kemudian juga dengan pekerjaan sampingan, kamu bisa menyiapkan dana darurat. Jadi kamu bisa tahu dana ini akan kamu gunakan untuk apa nantinya dalam kondisi yang urgent. Dan yang terakhir di sini juga harus kamu tahu di dalam kehidupan kamu harus punya tujuan.
kamu bekerja itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan, untuk jenjang karir, atau untuk apa? Jadi kejelasan di dalam kehidupan kamu ini harus kamu pertegas. Hidup kamu ini mau kamu bawa kemana? Karena apa? Yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kamu itu adalah diri kamu sendiri. Oleh karena itu, buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu harus punya yang namanya kejelasan di dalam tujuan kehidupan kamu, termasuk kejelasan di dalam kondisi finansial kamu dan kejelasan di dalam hubungan asmara kamu. Karena apa? Karena hubungan asmara kamu bisa dikatakan di hari Rabu ini tanggal 8 Juli tahun 2020 tidak cukup jelas bagi kamu zodiak Cancer. Di sini kalau bisa dikatakan Cancer ini menjadi sebuah zodiak yang sangat enak sekali ketika dicelupkan ke minyak goreng dan kemudian pakai saus yang pedas. Jadi akan sangat enak sekali bagi Cancer ketika dia berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti ini. Sekarang tinggal kamu mau jadi kepiting goreng atau kamu akan menjadi kepiting yang strong menghadapi setiap badai permasalahan yang kamu hadapi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Pack of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini memang ada beberapa waktu memang Leo sangat berpikir secara berlebihan. Jadi ketika segala sesuatunya itu berpikir berlebihan, maka Leo ini akan selalu kepikiran. Jadi karena kamu sering yang namanya kepikiran, malah pikiran kamu ini tertutupi dengan pikiran-pikiran kamu yang terlalu kepikiran. Jadi semua ini berkaitan erat dengan yang namanya pikiran. Jadi pikiran Leo ini menyebabkan pikiran-pikiran yang lainnya menjadi dipikir-pikir. Nah, maka dari itu intinya daripada zodiak Leo di hari Rabu ini adalah pikiran kamu yang terlalu berlebihan. Jadi di sini memang kamu harus bisa memilah-milah di dalam kehidupan kamu, mana pikiran yang penting dan mana pikiran yang nggak penting. Karena apa? Terkadang kamu itu suka sekali yang namanya memikirkan segala sesuatu yang nggak penting, nggak berguna. Maka dari itu kamu harus bisa yang namanya memilah-milah mana pikiran yang penting, mana pikiran yang akan kamu lakukan, dan mana pikiran yang nggak harus kamu pikirkan. Jadi di sini syarat utama kalau kamu pengen hari ini bisa lebih enak, yaitu kamu harus bisa yang namanya memilah-milah pikiran. Mana pikiran yang memang pantas untuk kamu pikirkan dan mana pikiran yang memang harus kamu buang supaya tidak kamu kepikiran. Jadi intinya seperti itu bagi kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 ini. Kemudian juga di hari Rabu ini kamu harus punya perencanaan. Perencanaan apa yang akan kamu capai di hari Rabu ini? Kalau bisa saya katakan di sini kondisi keuangan adalah suatu prioritas utama. Pekerjaan dan keuangan adalah suatu hal yang satu paket. Kalau pekerjaan kamu lancar, pekerjaan kamu baik, di sini memang kondisi keuangan kamu akan sebanding lurus juga dengan kondisi yang baik pula. Jadi di sini ketika kondisi pekerjaan kamu oke, maka kondisi keuangan kamu juga oke. Ditambah lagi ketika keuangan oke, maka kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan juga oke. Karena apa? Karena uang memang bukan segalanya, tapi dengan uang kamu bisa meminimalkan yang namanya munculnya sebuah permasalahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Death. Oke, mungkin ada yang protes lagi, Virgo bacaannya bosok banget, nggak bagus banget. Oke, di sini saya perhatikan ya buat kamu yang punya zodiak Virgo. Coba sekarang kamu introspeksi diri kamu dengan kebiasaan-kebiasaan yang setiap hari kamu lakukan. Kamu harus bisa mengevaluasi diri kamu. Kamu harus bisa bermuhasabah terhadap diri kamu, mengevaluasi kebiasaan kamu ini sudah membuat kamu itu semakin berkembang atau hidup kamu itu gini-gini aja. Hidup kamu itu gitu-gitu aja atau sudah berkembang. Jadi apa yang kamu lakukan setiap hari itu adalah cerminan daripada diri kamu sendiri. Kalau diri kamu masih seperti itu, ya maka kamu jangan berharap banyak. Kalau kamu mau berharap banyak, ya kamu harus melakukan situasi yang out of the box. Kalau kamu masih suka malas, masih suka mager, suka menunda pekerjaan, kamu berharap kamu cepat sukses, ya itu cuma ngimpi. Maka dari itu kamu harus bisa mengevaluasi kebiasaan kamu setiap hari itu membuat diri kamu itu semakin berkembang atau malah membuat kamu semakin gini-gini aja. Dari awal tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tanggal 8, tepatnya di hari Rabu ini, kamu sudah ada perkembangan nggak? Semakin maju atau malah jalan di tempat?
Nah, itu harus bisa kamu evaluasi. Supaya apa? Ada kartu The Dead loh. Ini harus bisa kamu hilangkan. Hilangkannya bagaimana? Dengan mengevaluasi diri. Apa yang sebenarnya salah dengan kehidupan kamu? Kok kamu serasa jalan di tempat? Jadi hal itu yang harus bisa kamu evaluasi di dalam kehidupan kamu. Baik untuk urusan pekerjaan, urusan hubungan asmara maupun urusan keuangan. Tetapi di sini kabar baiknya untuk masalah keuangan buat kamu yang punya zodiak Virgo, kondisi keuangan kamu di hari Rabu ini sedang berada di dalam kondisi yang masih cukup aman, masih cukup stabil. Karena apa? Ada kartu King of Pentacles, artinya pengeluaran kamu di hari ini juga tidak terlalu banyak, meskipun juga pemasukan bisa dikatakan juga tidak terlalu banyak. Urusan pekerjaan ada masalah dan itu tanggung jawab kamu untuk menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan kamu. Kamu harus punya keyakinan bahwa kamu bisa mengatasi setiap masalah yang kamu hadapi. Dan ingat, evaluasi diri kamu. Evaluasi. Jadi kamu harus bisa mengevaluasi diri kamu. Evaluasi itu adalah 3 benda yang ada di dalam kehidupan kita. Eva itu adalah orang, lu itu adalah kamu, ASI itu adalah air susu ibu. Jadi ketiga hal ini harus bisa kamu jadikan satu untuk bisa menjadikan diri kamu itu berkembang menjadi lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya diri kamu itu nggak gitu-gitu aja. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo. Urusan asmara kamu pikirkan belakangan nggak apa-apa. Yang penting kamu itu sukses dengan segera di tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The World dan kemudian ada kartu Four of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus bisa keluar daripada zona nyaman kamu. Ini kan kamu berada di dalam sebuah lingkaran kenyamanan. Nah, di sini kamu harus bisa keluar daripada zona nyaman kamu. Ambil langkah kecil pertama, walaupun itu sangat beresiko, walaupun itu sangat berat, walaupun itu sangat sulit, tetapi itu harus kamu lakukan. Kalau pekerjaan kamu tidak bisa menjanjikan banyak, kamu harus menciptakan pekerjaan yang lainnya. Cari kerja yang lain, cari di tempat yang dimana kamu layak untuk bekerja. Cari tempat di mana kamu layak untuk dihargai. Karena apa? Di tempat kamu sekarang, kamu tidak terlalu dihargai. Oleh karena itu, kamu harus bisa keluar daripada zona nyaman ini untuk bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kamu. Memang di sini ada beberapa masalah, tetapi dari masalah itu kamu harus banyak belajar untuk mempelajari hal-hal apa saja yang harus bisa kamu pelajari. Memang ada beberapa hal-hal sulit yang akan kamu temui di hari ini, tetapi di situ harus bisa kamu jadikan suatu pelajaran apa yang harus kamu lakukan. Dan ingat, kamu tidak boleh berada di dalam situasi yang seperti saat ini terus. Urusan pekerjaan memang itu adalah hal yang paling penting. Maka dari itu, bekerja itu juga harus sebanding dengan diri kamu. Bekerja bisa membantu kamu secara finansial, bekerja bisa menutupi kebutuhan kamu, bukan bekerja tetapi kamu merasa tidak dihargai di tempat kerja kamu sekarang. Nah, di sini poinnya, kalau kamu tidak dihargai, maka silakan pergi, cari pekerjaan yang bisa menghargai kamu. Hasilnya nggak seberapa, tapi harga diri kamu itu diinjek-injek. Jadi kamu harus bisa memperhatikan hal itu. Ingat, kamu juga punya harga diri. Jangan biarkan harga diri kamu itu diinjak-injak. Nah, di sini memang agak sedikit berbanding terbalik dengan Libra yang punya usaha sendiri. Kalau punya usaha sendiri, segala resiko ditanggung sendiri. Jadi hal ini kalau untuk Libra yang punya usaha sendiri di hari ini, di hari Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2020, berada di dalam suatu kondisi yang oke. Tetapi untuk Libra yang bekerja, sepertinya ada sebuah hal yang sepertinya kamu itu tidak merasa dihargai di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Karena apa? Karena kamu hanya mengandalkan satu sumber daripada pemasukan di lingkungan pekerjaan kamu yang tidak bisa menghargai kamu. Karena kamu terlalu mengandalkan satu sumber pemasukan saja, maka pengeluaran-pengeluaran kamu itu harus bisa kamu tekan sedemikian rupa. Maka nggak heran kamu selalu meminta bantuan ke saudara kamu, ke orang tua kamu. Untuk apa? Untuk menutup kondisi keuangan kamu supaya tetap stabil. Nah, di sini memang poinnya. Poinnya kamu harus bisa bekerja di tempat yang bisa menjadi suatu andalan bagi sumber income atau pemasukan kamu. Jadi kamu nggak ngerepotin orang lain, nggak ngerepotin orang tua kamu, maupun nggak ngerepotin daripada saudara kamu. Jadi di sini masalah keuangan masih menjadi hal yang menjadi poin permasalahan daripada zodiak Libra. Kemudian untuk masalah hubungan asmara, ya lebih baik kamu singkirkan terlebih dahulu lah. Fokus dulu untuk pekerjaan dan fokus untuk masalah keuangan kamu terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Three of Cups
Dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Di sini artinya apa? Di sini memang seorang Scorpio itu memerlukan orang lain untuk memberikan semangat, memerlukan orang lain untuk bisa menumbuhkan motivasi. Di sini kamu punya pasangan pun itu nggak bisa memberikan kamu semangat. Punya pasangan pun nggak bisa menjadi pendengar yang baik, nggak bisa memberikan motivasi. Jadi di sini kamu itu seperti merasa sepi tapi tanpa ada sebuah rasa kesepian. Jadi itu kamu tuh nggak ngerti, kamu tuh sedang menghadapi kondisi yang seperti apa gitu loh. Jadi kamu tuh nggak ngerti kondisi kamu itu seperti apa saat ini, kamu tuh nggak ngerti. Jadi kamu tuh seakan-akan menuntut lebih kepada diri kamu sendiri, tetapi kamu tuh juga bingung apa yang kamu tuntut, apa yang akan kamu capai di hari ini. Karena sepertinya di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 ini sepertinya kamu sedang berada di dalam situasi yang cukup kebingungan. Kamu cukup bingung di hari Rabu ini arahnya mau kemana, permasalahannya apa. Memang ada masalah, tetapi kamu tuh nggak bisa mendeskripsikan masalah yang kamu hadapi itu seperti apa. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa lebih mulai terfokus dengan apa yang saat ini sedang kamu kerjakan. Jadi pikiran kamu itu jangan melayang-layang kemana-mana. Karena apa? Kalau pikiran kamu itu terlalu melayang kemana-mana, yang ada apa? Yang ada malah kamu dalam situasi yang kebingungan. Tetapi di sini kamu harus bisa meningkatkan fokus terutama di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 ini dalam 3 hal. Fokus dalam 3 hal. Yang pertama adalah urusan keuangan kamu, harus berhati-hati terhadap passive income kamu, jangan sampai passive income kamu itu ada hambatan. Kemudian yang kedua, daripada urusan pekerjaan kamu, jangan sampai pekerjaan kamu ini malah menimbulkan masalah baru di dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir adalah di dalam urusan hubungan asmara kamu. Di dalam hubungan asmara kamu, keharmonisasiannya harus dijaga. Walaupun pasangan kamu nggak bisa menyemangati kamu, walaupun pasangan kamu nggak bisa memberikan motivasi buat kamu, tetapi keharmonisasian di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu itu harus dijaga. Supaya apa? Supaya beban pikiran kamu itu tidak terlalu berat, terutama di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Semangat, kamu pasti bisa menghadapi hari ini walaupun memang terkesan agak cukup berat. Oke, setelah zodiak Scorpio, terakhir saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu tetap bekerja keras dengan segala bentuk keterbatasan kamu. Kamu cukup bekerja keras untuk mengejar impian kamu. Kamu sangat percaya kepada Tuhan, sangat percaya kepada proses yang saat ini sedang kamu hadapi. Walaupun memang ada beberapa kendala, tetapi itu tidak terlalu menjadikan suatu hambatan buat kamu. Karena kamu yakin dan kamu percaya apa yang saat ini sedang kamu kerjakan itu akan membawa kamu sampai kepada tujuan kamu. Dan kamu percaya ketika kamu gagal itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk membahagiakan kamu di hasil akhirnya nanti. Jadi kalau kamu tidak berhasil hari ini, kamu yakin hari esok pasti akan ada sebuah keberhasilan. Tetapi di sini memang ada sedikit hal yang harus menjadi prioritas utama kamu, yaitu kamu ada perasaan tidak berani untuk mengambil resiko. Nah, perasaan tidak berani mengambil resiko ini harus bisa kamu hilangkan. Karena apa? Kalau kamu tidak berani mengambil resiko, maka kamu akan sampai kapan? Kamu akan sampai ke tujuan kamu itu kapan? Maka mengambil resiko juga harus bisa dijadikan suatu pilihan. Nekat saja nggak apa-apa, tetapi juga harus penuh dengan yang namanya pertimbangan. Supaya apa? Supaya kamu itu nggak stuck di situ aja tanpa ada yang namanya sebuah perubahan. Nah, sekarang kendali penuh dalam kehidupan kamu atau setir di dalam kehidupan kamu itu adalah diri kamu yang memiliki. Jadi semua pilihan itu semua ada di dalam diri kamu. Kamu mau ambil resiko atau enggak, itu semuanya tergantung kepada diri kamu. Di sini kalau bisa saya sarankan, kamu harus berani yang namanya mengambil resiko. Walaupun nantinya akan ada beberapa kegagalan, tetapi setidaknya dengan kegagalan itu kamu bisa belajar untuk bisa melangkah maju sehingga kamu enggak stuck di situ aja. Di sini untuk usaha kamu pun juga sepertinya ada suatu progres yang cukup positif ya di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 ini, sehingga untuk usaha, untuk pekerjaan pun juga tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup besar di hari Rabu ini. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara pun dengan pasangan juga sepertinya pengertian satu sama lain dengan pasangan bisa saling memahami, bisa saling setia, bisa saling percaya, juga menjadikan suatu kekuatan tersendiri bagi kamu di dalam menghadapi hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 8 Juli
tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya jawab ya. Silahkan semua komentar yang ada di channel YouTube Zodiak Harian pasti 100% akan saya jawab dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya, dengan secepat-cepatnya. Nah, di sini kalau mau privat pribadi bisa hubungi DM di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanspage Zodiak Harian. Langsung sertakan masalahnya. Nggak usah terlalu banyak basa-basi karena banyak yang membutuhkan solusi dengan berkonsultasi kepada saya maupun tim Zodiak Harian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Empang Astuti, Jaya Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.